Halo teman menulis. Nah, kita punya kesempatan nih buat ngobrol bareng Kak Jelupina. Halo Kak Jelupina. Halo. Saat ini kita akan ngobrolin tentang menulis kisah nyata. Nah, siapa nih di sini yang antusias banget buat nulis kisah nyata? Nah, yang kita tahu kisah nyata itu merupakan skenario terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Oke, baik, kita langsung aja ngobrol bareng Kak Jelupina. Kenapa sih Kak memilih kisah nyata? Kenapa nggak fiksi aja gitu kan? Fiksi itu lebih seru kan? Ya, saya yakin setiap orang tuh, setiap tulisan tuh punya penikmatnya masing-masing. Jadi mau non-fiksi, mau fiksi itu punya penikmatnya masing-masing. Kenapa saya memilih kisah nyata? Karena awal karir menulis saya itu dari kisah nyata. Jadi saya kalau menulis kisah nyata tuh kayak lebih ngalir aja. Saya tinggal nulis aja gitu. Tinggal menuliskan tanpa tanpa mengkonsep seperti fiksi. Kalau fiksi kan saya mesti menciptakan setiap tokohnya ya. Kalau terus alurnya juga saya ciptakan sendiri. Tapi kalau misalnya nulis kisah nyata, saya nggak perlu bikin alur sendiri dan nggak perlu bikin tokoh sendiri gitu. Saya cukup menuliskannya aja ngalir. Tinggal nanti ya kalau mau dijadikan sebuah buku ya tinggal nanti dikonsep gitu. Jadi memang awal karir saya itu dimulai dari menuliskan kisah nyata. Terus tapi saya tetap ya belajar berkarya di fiksi karena untuk pengembangan karir menulis saya juga. Dan saya apresiasi banget sih buat teman-teman yang bisa nulis fiksi dan seru banget nulis fiksi karena nulis fiksi itu meng-create ya, create. Kalau misalnya nulis kisah nyata tuh kita tinggal menuliskan aja karya terindah kayak yang dibilang sama Bubu tadi, menulis skenario indah dari Allah tuh kita tinggal menuliskan aja gitu kayak perpanjangan tangan Allah gitu. Karyanya Allah tuh bisa dinikmatin sama teman-teman semua, jadi nggak berhenti di diri kita sendiri. Karena saya yakin setiap kejadian yang ada di dalam hidup kita tuh kita punya pemaknaan dan hikmahnya sendiri ya. Dan sayang banget kalau misalnya hikmah itu hanya kita aja gitu yang menikmatinya. Padahal ada yang bilang bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik gitu ya. Kita nggak perlu orang lain mesti ngerasain rasa sakit kita terus baru dapet hikmah yang kita rasain. Cukup kita yang ngerasain sakit itu dan mereka bisa langsung dapet hikmahnya. Itu sih. Oke, apa yang membuat kakak konsisten nih dalam menulis kisah nyata? Karena seru banget. Jadi saya itu kalau habis nulis kisah nyata tuh kayak ngerasa lebih hidup aja gitu, lebih hidup. Dan juga saya yakin sih nulis kisah nyata tuh kayak memperpanjang usia. Meskipun raga saya udah nggak ada, tapi usia saya secara nama dan karya tuh bisa lebih panjang. Meskipun itu nggak hanya nulis kisah nyata aja ya, kita bisa memperpanjang usia ya. Nulis apa aja tuh bisa memperpanjang usia. Tapi dengan menuliskan kisah nyata tuh saya jadi bisa bikin warisan yang berupa kisah hidup saya, di mana nanti anak cucu saya juga tahu, kenal meskipun dia nggak sempat ketemu sama saya gitu. Terus nulis kisah nyata tuh bener-bener bikin saya lebih bergairah, healing, banyak banget deh. Jadi memang nggak ada alasan saya untuk nggak nulis kisah nyata, karena memang seseru itu, seasik itu, seru banget deh nulis kisah nyata. Teman-teman mesti cobain. Ada kenikmatan tersendiri ya? Bener happy banget Masya Allah. Oke, jadi sejak kapan nih kakak mulai menulis kisah nyata? Menuliskan kisah nyata yang secara sadar tuh baru ya, mungkin sekitar tahun 2015. Kalau misalnya dulu itu pertama kali banget itu tuh saya menjadikan sebuah menulis ini tuh sebagai media terapi. Sebagai media terapi untuk mengurangi stres gitu ya, membuang sampah perasaan saya gitu. Jadi saya menumpahkan sampah-sampah perasaan saya itu lewat tulisan. Awalnya tuh gitu. Terus setelah saya kuliah psikologi, aktif banget di dunia kepenulisan, akhirnya saya olah lagi tuh sampah perasaan saya. Jadi itu sekitar yang beneran sadar tuh sekitar tahun 2015. Pertama kali banget saya nulis itu bukunya ini guys. Wah.
Keren bukunya Dari Jiwa. Jadi dulu itu bukunya nggak kayak gini. Pertama kali saya nulis itu bukunya indie, tapi alhamdulillah karena indie tuh kejual gitu ya, bukan laris manis, tapi karena saya gigih banget buat menghabisin stok itu, dan ternyata antusias teman-teman tuh luar biasa gitu ya. Jadi akhirnya saya tawarin ke penerbit mayor, dan akhirnya diterbitin seperti ini. Ini lucu banget. Masya Allah, keren Bukunya. banget. Dilengkapi terapi menulis ekspresif untuk mengendalikan stres. Bukunya Dari Jiwa. Jadi ini tuh kayak bukunya mengkolaborasikan ilmu psikologi, Al-Quran, hadis. Itu adalah hasilnya. Jadi luar biasa banget sih. Kita dengan rajin nulis rutin tuh akhirnya bisa diolah jadi sebuah karya kayak yang tadi. sangat indah ya. Masya Allah, Masya mudah-mudahan Allah. bermanfaat. Amin. Oke, jadi bagaimana sih proses buku itu jadi sebuah karya, Kak? Panjang ya guys ya. Jadi tuh nulis tuh kayak maraton. Karena dia butuh napas panjang, butuh persiapan. Kalau nggak sanggup tuh bisa berhenti di tengah jalan. Apalagi banyak ya teman nulis tuh yang bilang, aku udah nulis segini tapi nggak bisa lanjut ya, karena mungkin persiapan dan pemanasannya kurang gitu, sehingga napasnya habis di tengah jalan. Akhirnya ya udahlah gitu, nggak sampai finish. Perjalanannya itu pertama kali tuh kita punya pengalaman ya. Pengalaman tuh nggak harus pengalaman yang gimana-gimana. Pokoknya ya masa lalu kita aja tuh jadi pengalaman gitu. Nah itu tinggal kita cari aja idenya mau apa gitu. Setelah idenya udah dapet, idenya tinggal dikembangin sehingga menjadi sebuah draft buku. Kemudian setelah jadi draft buku, kita lakukan editing, kita minta feedback gitu, kita cek-cek lagi kebenaran isi naskahnya gitu. Setelah itu kita cari penerbit, kita hubungi penerbit gitu ya. Nah, untuk urusan penerbit ini, kita nggak bisa nggak bisa kayak aji mumpung cari penerbit mana aja gitu. Jadi kita mesti cari penerbit yang memang cocok sesuai value-nya sama naskah kita. Karena saya yakin penerbit itu kayak jodoh. Karena dia mempersatukan tulisan kita dan menyembatanin tulisan kita bisa bertemu dengan pembaca. Kan. Jadi itu benar-benar jodoh, dan kita bakalan kerjasama tuh dalam waktu yang panjang. Jadi kalau bisa untuk nentuin penerbit itu benar-benar dimatangkan gitu. Oke. Selanjutnya setelah proses penerbitan itu jangan lega dulu gitu ya, jangan nyantai-nyantai dulu, karena masih ada lagi proses promosi. Promosi ini tuh merupakan bagian yang sangat penting banget. Kenapa? Karena promosi inilah yang mempertemukan kita. Kalau tadi penerbit itu sebagai jembatan, promosi itu adalah yang mempertemukan banget tulisan kita dengan pembaca. Karena saya yakin tulisan itu bakalan bernyawa kalau dia dibaca. Bisa dibayangin kalau tulisan kamu nggak dibaca-baca, mati dong. Iya. Manfaatnya akan berhenti. Jadi memang kita mesti terus promosiin karya kita. Karena saya yakin sih, apalagi kan itu tuh karya kita yang memang kita bikin sendiri ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah terbiasa jadi reseller gitu ya, mempromosikan karya-karya atau produk-produk orang, itu kan semangat ya. Kamu yang tidak terlibat dalam proses pembuatannya pun aja kamu bisa semangat gitu ya. Apalagi karya sendiri. Buku yang memang kamu kandung lah ya, kamu kandung berapa bulan gitu, terus kamu lahirkan dengan perjuangan yang luar biasa, dan apalagi kamu tahu makna dari isi buku itu gitu. Jadi setelah kamu promosi terus aja berkarya, saya yakin sih setiap karya itu pasti akan menemukan penikmatnya. Jadi nggak perlu insecure sama karya sendiri. Oke, nice. Oke, apa aja nih yang Kakak dapetin ketika menulis kisah nyata? Banyak banget sih. Yang jelas kebahagiaan ya. Kebahagiaan, lega gitu. Tadi saya udah obrolin tentang saya dapat self healing lewat menulis. Saya jadi bisa mengalirkan perasaan saya, membuang sampah-sampah yang ada di dalam perasaan saya gitu. Terus juga saya jadi lebih terkoneksi sama diri saya sendiri gitu ya. Saya bisa membangun self bonding. Saya bisa tahu gitu ya yang saya rasain apa, sehingga saya jadi lebih mudah untuk langkah selanjutnya apa nih gitu. Karena tuh perasaan tuh kayak sesuatu hal yang abstrak kalau hanya disimpan di dalam hati. Jadi waktu dibaca tuh rasanya enak banget.
setelah itu dengan menulis kisah nyata tuh jadi bagian syukur sih buat saya. Karena saya bisa membuktikan bahwa saya tuh benar-benar menerima takdir skenario yang udah Allah berikan dalam hidup saya. Karena kalau misalnya orang nggak bisa menerima skenario hidup dia nggak mau menceritakan itu kan. Dia maunya pendam sendiri, nggak boleh ada orang yang tahu. Tapi saat kita mau menceritakannya, artinya kita udah melewati proses menerima. Dan gimana caranya kita bisa bersyukur agar apapun skenario yang udah Allah berikan ke kita tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu kita bagikan. Terus juga happy banget kalau misalnya dapat respon dari pembaca. Wow, itu priceless banget gitu ya. Kebahagiaan yang nggak bisa yang nggak bisa dideskripsikan sih buat saya. Kalau misalnya teman-teman sebagai pembaca pernah bahagia saat membaca sebuah tulisan, kamu ngerasa bersyukur banget gitu bisa baca buku itu, bayangin kebahagiaan penulis itu bisa berkali-kali lipat dari kebahagiaan kamu. Wow, Masya Allah. Terus juga dari menulis kisah nyata ini saya bisa berkarya, saya bisa ketemu sama banyak pembaca, bahkan saya bisa dulu tuh ketemu sama suami tuh bisa mempertemukan gitu tuh lewat buku gitu ya. Terus juga saya bisa ketemu banyak orang. Yang jelas saya di sini bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya teman-temannya. Jadi kayak kita tuh kalau buku kita kejual, ada distributor gitu ya, ada reseller, juga ada tim produksi, ada tim marketing. Wow, itu dapat semua gitu. Cipratan sih namanya, manfaat dan juga penghasilan gitu ya. Jadi berbagi rezeki. Iya, berbagi rezeki lah bahasanya ya. Saya bisa berpenghasilan juga di rumah, nggak kemana-mana, tapi alhamdulillah bisa berkarya dan berpenghasilan. Yang jelas menulis kisah nyata itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan buat saya. Masya Allah banget ya guys. Oke, kenapa nih Kak J ingin mengajak teman-teman buat nulis kisah nyata? Tadi saya udah sharing tentang manfaat yang udah saya dapetin, dan teman-teman mau nggak nih gitu ya ngerasain manfaat itu gitu. Jadi sayang aja gitu, saya nggak mau ngerasain manfaat itu sendirian. Saya pengen ngajak teman-teman untuk ngerasain manfaat itu karena luar biasa banget dampaknya. Kamu bisa meninggalkan sebuah warisan, legacy gitu buat generasi-generasi kamu selanjutnya. Meskipun mereka belum sempat ketemu sama kamu. Saya yakin banget setiap orang itu pasti punya ilmu yang orang lain nggak punya gitu. Jadi dengan kamu berbagi ilmu, kita tuh jadi bisa saling melengkapi gitu. Kayak misalnya, kita tuh kan kita tuh punya keahlian yang masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kita mau membagikan gitu ya, membagikan pengalaman hidup kita bersama ilmu itu gitu. Terus juga kita kan pasti punya penerus nih. Kayak saya misalnya sebagai penulis gitu ya. Nanti kan akan muncul gitu penulis-penulis lain. Setelah saya nggak ada pun muncul. Nah, mungkin mereka bisa belajar dari ilmu saya, meskipun saya udah nggak ada. Kayak terus misalnya jadi dokter gitu kan, jadi dokter tuh nanti kan dia perlu meneruskan ilmu-ilmunya ke generasi selanjutnya lewat pengalaman-pengalaman hidup dia yang mungkin nggak ada di teoritis di kampus gitu kan. Jadi teman-teman yuk kita nulis kisah nyata kisah hidup kita gitu ya. Itu adalah sebuah pemberian dari Allah. Allah itu kalau menciptakan sesuatu tuh pasti indah banget. Kalau kita belum ngerasa indah, kisah hidup kita indah, mungkin karena kita bisa ganti kacamata gitu ya, kita ganti sudut pandang kita untuk melihat skenario Allah itu. Karena Allah selalu menciptakan sesuatu hal yang indah dan pasti ada manfaatnya. Apalagi kisah hidupmu ya, kisah hidup kita tuh pasti ada manfaatnya yang saya yakin itu indah banget. Jadi teman-teman yuk, sebagai bentuk rasa syukur, kita abadikan kisah hidup kita bagikan agar bisa menginspirasi banyak orang dan mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat kita. Karena kita hidup di dunia ini tuh sebentar banget. Mudah-mudahan dengan menulis kisah nyata itu bisa menjadi pemberat amal soleh kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dunia hanya sementara ya Kak. Akhirat selamanya. Akhirat selamanya. Oke, jenis buku apa aja nih yang bisa ditulis dengan kisah nyata Kak? Ada 3.
teman-teman bisa nulis dalam bentuk biografi atau autobiografi. Biografi dan autobiografi itu hanya beda siapa yang menuliskan ya. Kalau biografi ditulis sama orang lain, kalau autobiografi itu nulis sendiri. Jadi kamu yang pengen banget nulis kisah nyata tapi nggak bisa nulisnya, nggak punya waktu untuk nulisnya, kamu bisa minta tolong orang lain untuk menuliskan kisahmu gitu. Terus yang kedua tuh bisa buku novel. Buku novel itu kayak bukunya si Zira ini ya. Bukunya Zira ini buku novel. Jadi dia menjadikan kisah hidup dia menjadi sebuah novel. Ini kisah nyata ya, true story. Jadi bisa juga jadi sebuah novel, teman-teman. Terus sama ya kayak fiksi novel-novel gitu, tapi bedanya ini Allah langsung gitu yang menuliskan skenario itu. Terus selanjutnya buku motivasi. Nah, kalau saya itu lebih sering menulis dijadikan sebuah buku motivasi. Jadi kisah hidup saya itu diolah lagi menjadi sebuah kalimat-kalimat yang memotivasi. Jadi kamu mau milih yang mana nih? Mau pilih yang mana nih guys? Semuanya deh, cobain semuanya ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Harapan kakak untuk teman menulis dan orang yang lagi menulis apa nih kak? Jangan pernah berhenti deh. Jangan pernah berhenti. Kalau kamu lagi capek ya istirahat aja gitu. Harapan saya teman menulis itu bisa menjadikan menulis ini sebuah tools dalam kehidupannya gitu. Bukan malah menjadi beban, nambah beban hidup, malah jadi nambah masalah ya. Karena saya tuh pengen teman-teman bisa ngerasain manfaat dari tools menulis ini. Bahwa menulis ini tuh bisa jadi self healing, bisa self bonding, bisa couple bonding, bisa family bonding gitu. Bisa menguatkan bonding kita dengan orang-orang terdekat, menguatin bonding kita ke Allah, menguatin bonding kita ke diri kita sendiri. Kita juga bisa tadi ya self healing, kita bisa berkarya, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah juga buat kita gitu. Terus juga menjadi bentuk syukur, kamu juga bisa bikin warisan karena kalau warisan harta itu bisa diperebutkan ya, bisa dihabiskan, bisa dicuri. Tapi kalau warisannya berupa karya itu bisa dinikmati kapanpun. Jadi teman-teman yuk kita manfaatkan waktu sebaiknya untuk menulis. Karena kita nggak tahu waktu kapan ya Bu, waktu kita berakhir. Jadi saya selalu berusaha memanfaatkan waktu untuk nulis sesuatu hal yang baik gitu. Karena saya nggak tahu tulisan terakhir saya itu kapan. Jadi teman-teman bisa tuliskan apa aja gitu. Yang paling sederhana itu menurut saya adalah menuliskan kisah nyata. Karena kamu tinggal mengungkapkan aja cerita hari ini. Betul. Jadi mau nulis apa nih hari ini? Oke. Wah seru banget ya obrolan kita kali ini tentang menulis kisah nyata. Sangat menginspirasi sekali. Wah terima kasih ya Kak Julpina atas kesempatannya. Oke baik, mungkin sekian ya dari kami. Semoga menginspirasi. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share channel Nulis You. Bye bye.